bagaimana misionaris itu dikirim dan bagaimana prosesnya. Oke, apa kualifikasinya, apa prosesnya. Oke, tapi dia mau kita, kenapa? Supaya ada terjadi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ya, ada pertumbuhan kerohanian, ada pertumbuhan karakter yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan mau. Dan ada kebahagiaan, kegembiraan. Ya, setelah 10 tahun keluar dari Ethiopia, aduh, itu banyak juga pengalaman demi pengalaman yang telah saya pelajari di situ, yang memberikan yang kebahagiaan, ya, dapat pernah melayani di Ethiopia. Satu statement yang cukup menarik yang tadi dinyatakan adalah bahwa terkadang, katakannya, pelajaran kita katakan, terkadang orang hanya tertarik apa? Terkadang orang hanya tertarik untuk pergi ke negara yang jauh dengan kebudayaan yang baru untuk menjadi saksinya. Tetapi mereka tidak bersaksi. Ini pelajaran sahabat kita tadi katakan, ya. Kita tidak bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita pada saat ini. Apa sesungguhnya? Apa sesungguhnya? Kita ingin rindu untuk menjadi misionaris. Mungkin kita katakan, aduh, ternyata saya rindu untuk menjadi misionaris. Apa artinya misionaris? Ya, misionaris itu memiliki satu arti, itu dari kata mitio, ya. Misionaris itu berasal dari kata mitio, ya. Apa artinya bahasa Latin mitio? Bahasa Latin mitio itu adalah I send. I send. Mitio artinya I send atau dikirim atau diutus. Seseorang yang dikirim atau seseorang yang diutus, ya. Seseorang yang diutus. Nah, ini kata diutus ini seperti apa yang ditulis dalam Roma 10 ayat 15, Rasul Paulus menulis dalam Roma 10 ayat 15, dan bagaimana dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakan tentang Yesus jika mereka tidak diutus, ya. Bagaimana mereka dapat bagaimana orang lain dapat mengetahui tentang kebenaran jika tidak ada yang diutus kepada mereka? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi itulah, ya, kita semua sesungguhnya adalah misionaris. Kenapa? Karena kita semua itu diutus untuk membawakan kabar baik. Ya, sesungguhnya, ya, dari pengertian yang general, kita semua adalah orang-orang yang diutus, ya. Nah, siapa itu? Kita semua. Kita semua diutus untuk menjadi misionaris. Nah, jadi dari satu sisi, setiap orang Kristen itu adalah misionaris. Kita untuk membawakan kabar baik Tuhan, untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan menurut Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jadi pada saat kita membagikan firman Tuhan, membagikan Injil Tuhan, membagikan tentang kehidupan Yesus Kristus, keselamatan yang Yesus tawarkan kepada orang lain, dan menjadikan mereka murid Yesus, kita secara umum, kita adalah misionaris. Oke, itu poin pertama. Namun, secara khusus, pemahaman tradisional, dapat dikatakan, pemahaman tradisional dari misionaris adalah beberapa orang yang menerima panggilan khusus untuk melayani dalam konteks yang jauh untuk pergi ke satu tempat yang jauh dari tempat di mana mereka berada. Dalam kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan mereka. Jadi pergilah Anda, misalnya seperti saya dulu dari Indonesia menuju ke Ethiopia. Itu dari segi pengertian misionaris itu secara tradisional lah, mungkin dikatakan, ya. Secara tradisional itulah pengertian misionaris tersebut. Ya, jadi dalam pemahaman tersebut, orang itu kita pergi ke tempat yang lain. Tapi tidak semua orang itu harus menjadi apa? Menjadi misionaris dalam arti pergi ke tempat lain. Kita semua dapat bekerja bersama, ya. Bekerja bersama, ada orang yang secara khusus apa? Ada orang yang secara khusus dapat diutus ke tempat yang lain. Nah, misalnya apa contoh Alkitabnya? Apa yang kita lihat dari contoh Alkitab yang dapat kita lihat? Misalnya, mari kita membuka. Ini penting sekali pelajaran yang dapat Anda lihat pada saat kita bicara tentang misionaris ini mau dikirim, ya. Ada satu peristiwa, ada satu dalam Kisah 13, bagaimana misionaris itu dikirim dan bagaimana prosesnya. Oke? Apa kualifikasinya? Apa prosesnya? Oke? Mari kita buka, ya. Sayang sekali saya tidak bisa tampilkan, ya. Saya tidak bisa tampilkan, tapi ini dia. Di dalam Kisah 13, ayatnya yang ke-13, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Oke, mari kita baca. Kitab 13 ayat 1 dan 2. Oke. Baik. Di sana dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Saya tekankan kata jemaat. Kenapa? Karena yang mengirimkan, yang pada mulanya di perjanjian baru, yang mengirimkan misionaris itu
bukan kalau kita saat ini mungkin oke, General Conference sudah panggil, tapi pada mulanya itu adalah jemaat. Jemaat yang mengirim ke tempat yang lain. Jadi pada waktu itu, Kisah 13 ayat 1 katakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar. Masing-masing kita memiliki, masing-masing umat Tuhan itu memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda. Tuhan mengetahui mana yang dapat kita dipercayakan. Ya. Jadi memang tidak bisa, artinya ada orang tentu saja, dia ada misalnya dalam pemilihan, ya seringkali kan dalam pemilihan, ada orang yang mungkin dipilih tapi dia merasa dia bukan memiliki karunia rohani di dalam bidang tersebut. Silakan, ya. Dia dapat menolak. Dengan tadi bukan berarti kalau Anda menolak jabatan dalam jemaat itu sesungguhnya itu Anda sedang menolak pekerjaan Tuhan. Tapi biarlah dengan ini saya harus hati-hati juga bicara ini ya. Biarlah masing-masing kita memiliki satu jabatan dalam jemaat, apa yang dapat kita lakukan di jemaat sesuai dengan karunia rohani kita. Ya. Bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena kalau karunia rohani kita sedang berbicara tentang apa yang Allah karuniakan. Orang bisa menilai apa yang dapat terjadi pada Anda, oke, mereka bisa. Tapi Anda sendiri dengan Tuhan yang dapat mengadakan satu hubungan yang khusus sehingga Tuhan dapat memberikan kepada Anda sesungguhnya inilah karunia yang Anda sudah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Jadi saya terus terang saja, saya tidak dari satu sisi inilah tugas daripada komite pemilih misalnya ya. Komite pemilih lah memiliki kalau bisa pendeta dan juga komite pemilih itu sudah bisa mengidentifikasi mana anggota-anggotanya dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan dari karunia-karunia itulah kemudian diberikan tanggung jawab di dalam jemaat ya, di dalam jemaat. Jadi kalau Anda dipilih oleh komite pemilih dan Anda merasa bahwa ini bukan karunia ya, tapi Anda memang sudah berdoa tentang hal tersebut dan Anda sudah tahu bahwa itu memang bukan karunia Anda, mungkin dapat Anda katakan, oh, karunia saya itu mungkin bukan ini, tapi bahwa itu. Jadi tapi ketahuilah, jangan sampai motivasi kita menolak dalam pemilihan jemaat itu, motivasi itu karena supaya saya santai-santai aja. Tapi Anda sendiri pasti tahu. Anda pasti tahu mana karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, dan jika itu dapat Anda lakukan, terima ya, terimalah itu. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini bukan karunia saya, pendeta, mungkin Anda bisa katakan, oke, mungkin bagaimana kalau ini? Ya, ini yang dapat saya lakukan. Inilah yang menjadi karunia saya. Anyway, kembali ya. Kembali ke dalam kitab Kisah 13. Dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu siapa? Siapa ini nabi dan pengajar? Mari kita baca terus. Yaitu nomor 1, Barnabas. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh sesama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Jadi beberapa orang. Ada berapa di situ? Coba lihat. Barnabas, Simeon, ada Lukius, ada Menahem, dan ada Saulus. Ada 5 orang. Tapi tidak lima-limanya. Lima-limanya itu sama-sama disebut sebagai nabi dan pengajar. Lima-limanya itu memiliki kualifikasi. Lima-limanya itu bisa daripada orang-orang anggota jemaat lainnya bisa dikirim untuk menjadi misionaris. Tapi apa yang terjadi? Ayat kedua. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ya, pada saat mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi kehidupan umat-umat Tuhan di jemaat di Antioquia. Jemaat yang mana nama Kristen pertama-tama disebutkan untuk pengikut Kristus itu di jemaat di Antioquia. Kita sudah pernah pelajari itu dia ya. Jadi di tempat inilah kenapa? Karena mereka begitu erat dalam dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, kuat mereka. Kuat dalam berdoa, apalagi kuat dalam berpuasa, sehingga dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan kepada mereka, anggota jemaat? Khususkanlah Barnabas dan Saulus. Ada 5, tapi hanya Roh Kudus minta cuma 2. Ada yang dikhususkan. Ya, semuanya dipanggil, tapi ada yang dikhususkan untuk jadi misionaris. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Roh Kudus sudah bilang, tapi tetap terus mereka berpuasa dan berdoa. Ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka membiarkan
keduanya pergi. Pertama-tama coba kita lihat ya. Apa yang terjadi? Bagaimana karakteristik gereja yang menjadi apa? Pusat misionaris. Ya, di mana gereja itu dapat mengirim misionaris untuk keluar. Gereja tersebut, gereja Antioquia, adalah gereja yang kuat dalam ibadah, dalam arti fokus kepada Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Fokus di dalam doa. Fokus dalam puasa. Dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi inilah gereja. Ya, kalau kita ingin menjadi misionaris, pertama-tama, adakah kita berasal dari satu gereja? Atau adakah diri kita berada dalam satu persekutuan yang erat dengan Tuhan? Tidak heran, dalam satu buku, ya ada, saya tidak tulis, maksudnya saya tidak bisa tampilkan karena masalah PowerPoint kita ya. Andy Johnson, dalam bukunya Mission, ya, dalam buku yang berjudul Mission, ya, dia katakan apa? Churches are where faithful missionaries are made. Jadi gereja, dia katakan, gereja adalah tempat para misionaris yang setia diciptakan. Oke, gereja. Jadi itulah sebabnya seringkali, kenapa saya tekankan ini. Seringkali ada gereja-gereja yang mungkin berpikir, aduh, mari kita kuatkanlah anak-anak muda kita, mari kita kirim mereka jadi misionaris 1-2 tahun. Oke, itu tentu saja bisa kita lakukan. Tapi pertama-tama, sebelum kita mengirim anak-anak muda kita untuk menjadi short term missionary, untuk ya, jemaat kami sempat mengirim juga seorang pemuda kami untuk menjadi misionari di Palau ya, 1 tahun ya. Tapi sebelum mereka dikirim, pertama-tama menjadi pertanyaan kepada saya tentunya sebagai pendeta ya adalah, adakah mereka sudah memiliki kekuatan di dalam gereja? Adakah gereja sudah membentuk masing-masing anggotanya kuat dalam firman Tuhan, kuat dalam doa, kuat dalam puasa, sehingga mereka yang akan kita utus keluar itu memiliki kekuatan untuk membagikan apa yang mereka miliki. Membagikan apa yang mereka miliki. Jadi di sini, jadi mengatakan di dalam gereja lah, di dalam gereja lokal lah, maka karakter, kesuburan, dan pengetahuan Alkitab itu dapat apa? Dimiliki dengan tepat, ya. Jadi tidak ada hal yang akan menggantikan calon yang terbaik selain ya, calon tersebut berasal dari gereja yang kuat, ya. Kuat, ya. Itulah sebabnya ada orang seringkali katakan, apa misi gereja Anda? Oh, pertama adalah apa? Enrich, ya, enrich sebelum kita outreach. Ya, mungkin pertama dikatakan upreach, kita menjangkau pada Tuhan. Dari upreach, enrich, kita jangkau semua yang di dalam dulu. Kita jangkau yang di dalam, lalu kemudian baru kita outreach. Baru kita keluar atau outreach. Jadi, kita lihat di sini bagaimana itu telah terjadi ya. Ya, baik. Poin berikutnya yang dapat kita lihat daripada setelah mereka meletakkan tangan dan doa ya di jemaat Antioquia, mereka bukan hanya dikirim begitu saja. Tapi ada support dari gereja-gereja. Ada support dari gereja-gereja. Misalnya, saya sayang sekali, Anda mungkin tolong bukalah ya. Bukalah Filipi 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15 ini bicara bagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus biasanya tidak menerima support, tapi kepada khusus pada jemaat di Filipi, dia menerima support finansial dari mereka. Tapi sayang sekali bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu ada sedikit, mungkin ada yang lebih tepat yang mungkin dapat nanti kita akan bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Filipi 4 ayat 15 katakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Wah, kenapa ini? Makanya saya katakan tadi, bahasa Indonesia ini itu agak rancu ya. Bukan apa ya, tapi saya nggak ngerti kenapa itu diterjemahkan begitu ya. Kenapa dikatakan jemaat itu dengan Rasul Paulus mengadakan perhitungan hutang dan piutang? Siapa yang berhutang? Apa Rasul Paulus berhutang kepada jemaat supaya dia dapat ongkos untuk berangkat ke tempat lain? Apa dia pinjam dulu uang jemaat dan lain sebagainya? Kenapa harus mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu? Nah, puji Tuhan kita bisa memiliki bahasa aslinya dan bahasa Inggris juga lebih tepat ya, dikatakan in Philippians 4:15. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church, dikatakan, no church shared with me concerning giving and receiving, but only you. Dengan kata lain, ini Rasul Paulus katakan ya, tidak ada satu jemaat pun ya yang membagikan dengan aku sehubungan dengan apa? Pemberian dan apa?
penerimaan. Ya. Ada jemaat yang memberi dan menerima dengan Rasul Paulus. Jadi dengan kata lain, ini bahas tentang apa? Apa yang diterima oleh Rasul Paulus dan apa yang diberi oleh Rasul Paulus. Yang diterima oleh Rasul Paulus adalah support finansial. Ya, jadi Rasul Paulus katakan, oke, saya akan pergi tempat lain, tapi nggak harus kita semua pergi. Oke, kamu bisa support lah saya atau support dari ada pendeta muda dari Filipi yang kemudian akan menyertai Paulus di Roma. Kita sudah pernah pelajari waktu lalu ya. Jadi itulah yang dia terima. Dia menerima support dari mereka. Ya, concerning giving and receiving. Dia menerima support, dia menerima oke lah hutang. Bukan hutang piutang, tapi giving and receiving. Dia menerima support dari jemaat itu dan dia juga memberikan sesuatu pada jemaat, memberikan kekuatan rohani, memberikan pelayanan yang didapat berikan di jemaat tersebut. Jadi itulah ya. Jadi ada orang-orang yang diutus dari jemaat atau diutus untuk melayani tempat lain, tapi ke gereja harus lebih kuat. Lalu apa lagi? Lalu ada support. Jika ada, mungkin Anda tidak bisa menjadi seorang misionaris. Ya, tapi Anda karena Anda pikir, saya kan bukan memiliki karunia rohani. Betul. Karunia rohani itu ada diberikan pada nabi dan pengajar untuk pergi ke satu tempat tertentu ya. Tapi itu bukan berarti kita tidak dapat mensupport. Kita tidak dapat mensupport ya. Dan itulah sebabnya penting bagi kita untuk melihat bagaimana semua dapat bekerja sama. Seperti waktu zaman Perang Dunia Kedua misalnya ya. Pada saat Amerika dihantam di Pearl Harbor dan kemudian Amerika masuk terlibat dalam Perang Dunia. Hampir seluruh industri, enggak semua ya, hampir seluruh industri di Amerika itu difokuskan untuk pembuatan senjata dan militer dan lain sebagainya. Semua yang berhubungan dengan militer selama Perang Dunia Kedua. Tapi tidak semua kan yang pegang senjata pergi kemana? Pergi ke Eropa atau pergi kemana tempat lain? Enggak kan? Di Amerika sendiri ada begitu banyak orang-orang di Amerika yang bekerja di pabrik-pabrik ini dan lain sebagainya untuk buat senjata dan lain sebagainya. Jadi ada yang diutus tapi yang lain bisa saling mensupport dengan kata lain ya. Support, mensupport. Berikutnya. Itulah sebabnya pelajaran kita katakan ya. Kita harus Kita harus dapat memiliki kekuatan pertama-tama di dalam gereja ya. Sebelum kita pergi keluar, kita harus memulai di mana kita berada dan bergerak, pelajaran kita katakan, dan bergerak dari tempat kita berada sesuai dengan tuntunan atau panggilan Tuhan kepada kita. Seperti Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga ya. Jadi itulah ya. Menjadi poin ya. Jadi poinnya adalah yang berikutnya ya. Pada saat kita berbicara tentang misionaris ya. Kita juga bukan hanya berpikir tentang misionaris itu dari satu sudut pandang yang sempit atau yang salah. Kenapa saya katakan ini untuk menjadi misionaris itu dari sudut pandang yang sempit atau yang salah? Dari dulu ya. Seringkali kita berpikir bahwa misionaris itu adalah terjadi pada saat dari negara kaya, ya, dari kerja seperti Amerika, pergilah misionaris itu ke Indonesia, ke Filipina, negara-negara miskin, gitu ya. Mungkin kita seringkali pikirkan. Jadi itulah yang kita pikir. Apa yang menjadi masalah dengan pola berpikir seperti ini? Pola berpikir seperti itu menyebabkan kita hanya akan menjangkau orang-orang yang kita anggap lebih rendah dari kita dari segi status ekonomi mereka, lebih kecil dari kita. Dan itulah tujuan misi kita. Waduh, kalau kita pergi untuk apa? Kalau kita pergi ke Afrika, kita pergi ke Indonesia, Filipina, ya seperti dulu-dulu. Itulah kita sedang melakukan misi Tuhan. Tapi jangan lupa, itu adalah satu pandangan yang salah. Misi bukan hanya dari negara kaya ke negara miskin. Kalau itulah pandangan kita, karena ya waktu kecil kan saya di Balikpapan kami ya, ada misionaris dari Amerika datang ya, bawalah mereka ini dan mereka memiliki hal-hal yang kami tidak punya mungkin di Indonesia. Tapi itu adalah satu pandangan yang betul, itu memang terjadi, tapi itu satu pandangan yang sempit. Kenapa? Karena banyak sekarang tempat misi itu bukan lagi dari negara kaya ke negara miskin, tapi bisa saja dari negara miskin ke kaya, misalnya, atau negara kaya ke negara kaya. Banyak orang di Jepang pada saat ini. Banyak orang di Jepang itu yang tidak bisa yang tidak mengetahui tentang Yesus Kristus. Nah, apa kita hanya supaya gampang kita mau cari baptisan ya, pergi aja ke Afrika, pergi aja ke Filipina atau Indonesia, gampang baptisannya. Tapi bagaimana kalau melakukan misi ke Jepang? Aduh, setengah mati, ya.
Jadi kita seringkali yang terjadi pada saat kita bicara tentang misi, kita akan mencoba mensupport misi untuk pergilah ke Afrika dan waduh supaya dapat apa? Dapat banyak baptisan, waduh supaya dapat banyak sumbangan, supaya pergi terus. Oke, itu betul. Orang di Afrika betul, orang di Indonesia, orang di negara-negara yang lebih. Tapi kenapa kita juga tidak memikirkan negara-negara kaya seperti apa? Seperti Jepang, ya. Negara-negara. Jadi adakah kita memikirkan hal negara-negara kaya seperti Korea juga ya dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang menjadi seringkali menjadi masalah dengan pandangan kita tentang misi, yang melakukan misi itu hanya mereka yang berhubungan dengan humanitarian, yang hanya menjadi dokter, perawat dan lain sebagainya. Itu kan terbatas sekali. Kita misi itu hanya kepada negara miskin, maka pandangan kita tentang misi itu menjadi sempit. Demikian juga dengan pandangan kita tentang misi, kalau yang kita pikirkan yang akan melakukan pekerjaan misionari itu harus ya selain pendeta, mungkin perawat, dokter. Nah, itu kan seringkali kita pikirkan begitu ya. Kita pikirkan mereka itulah yang akan menjalankan misi. Tapi itu tidak hanya begitu. Anda tahu, pada saat ini ada 1040 Windows, ada gereja kita mencoba untuk memasuki 1040 Windows, ada di peta dunia itu ada 1040, dia punya apa? Dia punya tempat itu, dan itu adalah negara-negara yang seperti Saudi Arabia dan lain sebagainya. Ya. Dan apa yang dibutuhkan di sana? Bukan hanya nurses dan dokter. Jadi tidak ada visa misionaris yang akan bisa diberikan oleh Saudi Arabia. Saudi Arabia nggak akan pernah mau keluarkan visa misionaris. Tapi kalau Anda misalnya seorang insinyur, ya Anda seorang insinyur atau apa saja yang Anda dapat pekerjakan. Jadi jangan Anda berpikir, aduh pendeta, saya mau pergi ke Timur Tengah, tapi saya bukan dokter, ya dan lain sebagainya. Saya nggak punya pendidikan. Ya, ada kesempatan mungkin, ada kesempatan Anda menjadi construction worker karena mereka mungkin sedang membangun banyak atau di rumah-rumah mereka. Mungkin dengan kata lain, mission itu bukan hanya orang dengan posisi dengan kemampuan yang hebat baru bisa pergi ke sana. Ya, harus jadi dokter, harus jadi perawat. Ada terus terang saja. Di Timur Tengah saat ini ada pembantu yang diambil dari Filipina misalnya ya, pembantu dari Filipina yang sedang bekerja di sana, dan mereka secara itu mereka sedang mencoba untuk menjangkau juga. Mereka dapat menjadi misionaris. Jadi bukan harus Anda menjadi profesional dokter dan lain sebagainya. Apapun Anda, kalau Allah menggerakkan Anda, apa saja yang dapat Anda lakukan. Kalau misalnya Anda dari Indonesia misalnya, Anda tidak harus untuk menjadi misionaris ke Saudi Arabia, United Arab Emirates, bukan harus menjadi dokter dan lain sebagainya. Apapun yang Roh Kudus katakan, yang Roh Kudus gerakkan. Kalau dia minta Anda guru bahasa Inggris, mungkin Anda guru bahasa Inggris. Kalau Anda diminta untuk pergi ke Timur Tengah dan lain sebagainya untuk menjadi guru bahasa Inggris sana, kenapa tidak? Dengan kata lain. Jadi bukan harus humanitarian dengan kata lain yang akan menjadi misionari. Lalu berikutnya, yang poin ketiga, yang seringkali yang menyempitkan pekerjaan misionaris itu adalah orang berpikir, kalau mau jadi misionaris itu harus pendeta yang diurapi, harus sudah doktor, dan kalau bisa orang yang kerohaniannya memang betul-betul sudah raksasa kerohanian. Betul saya katakan, kita harus menjadi umat yang sudah kuat dalam firman Tuhan. Kita sudah harus kuat menjadi orang yang kuat dalam berdoa dan berpuasa. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang yang raksasa iman, dalam arti kita tidak akan pernah memiliki tantangan-tantangan kehidupan yang membuat kita menjadi lemah. Dan kalau kita sudah kuat melawan segala tantangan kehidupan, baru kita menjadi misionaris atau menjangkau orang lain. Tidak ya. Misionaris itu bukan selalu harus spiritual giants. Itu adalah orang-orang yang terus dapat bergumul dengan kehidupan kerohanian mereka. Ya, saya pernah menjadi misionaris dalam arti misionaris secara khusus itu ya, dari Indonesia ke Filipina. Bukan berarti saya sudah menjadi orang yang sudah sempurna waktu saya menjadi di Filipina. Kenapa? Karena saya juga masih terus bertumbuh. Ya, walaupun mungkin saya untuk pergi ke Etiopianya itu sudah berdoa, sudah berpuasa ya. Tapi bukan berarti saya sudah menjadi orang yang sudah sempurna. Kenapa? Kalau kita menganggap diri kita, saya sudah siap neta, saya sudah siap untuk menjadi misionaris sekarang, maka saya akan pergi ke Afrika karena saya sudah kuat, saya sudah menjadi orang yang kuat. Kalau kita memiliki pandangan tentang diri kita seperti itu, bukan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu walaupun sudah dianggap seperti spiritual giant, raksasa iman ya, tapi dia masih bisa berkata dalam diri, aku manusia celaka ya.
Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Masih terus harus berapa? Walaupun sudah apa? Sudah disebut nabi, Rasul Paulus sudah disebut nabi, sudah disebut pengajar, sudah dikirim oleh jemaat dari Antioquia untuk pergi menjadi misionaris dari jemaat Antioquia, tapi tetap saja dia masih bisa berkata apa? Aku masih bergumul dengan manusia lamaku. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita menjadi misionaris kita sudah hebat, kita sudah jago, ya. Kalau sudah jago, jadi kita misionaris. Itu akan menimbulkan kesombongan rohani, ya. Kita harus terus memiliki kerendahan hati. Harus terus-menerus kita memiliki satu hal yang humility, dengan kerendahan hati. Dengan kata lain, kita masih harus terus-menerus bergantung pada Tuhan. Kita harus terus merasa miskin di hadapan Tuhan. Bukan itu saja. Kalau kita datang ke mission field, lalu kita merasa kita sudah hebat, dan ini seringkali terjadi. Seringkali misionaris-misionaris itu datang ke mission field, kita merasa, mana nih orang-orang kafir yang akan saya tobatkan ini ya? Mana nih orang-orang kafir yang akan saya ajar supaya mereka itu jadi lebih beradab dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu kita pergi ke negara-negara miskin seperti Afrika ya, kita pikir mana ini? Kita memiliki kesombongan demi kesombongan. Hati-hati. Ada satu buku yang menarik sekali yang kalau saya bisa tampilkan ya. Judul bukunya adalah Missions, A Two-Way Street, yang ditulis oleh John Deepdale. Ya, inilah buku waktu kami dilatih ikut seminar untuk menjadi misionaris. Setelah 5 tahun baru ikut Institute of World Mission. Ya, mestinya sebelum pergi ke mission field seharusnya kami ikut seminar-seminar itu. Tapi ya oke lah, kami sudah terlambat. Sudah di tengah perjalanan baru kami ikut mission Institute of World Mission. Ya. Dan buku ini diwajibkan bagi kami untuk kami pelajari, kami baca. Jadi judulnya adalah Mission. Misi itu adalah two-way street. Satu jalan yang memiliki apa? Dua arah dalam satu jalan tersebut. Ya. Apa artinya? Nah, di dalam buku ini John Deepdale dia menulis pengalamannya menjadi misionaris di mana? Misionaris di Thailand. Jadi dia melihat di situ kebiasaan-kebiasaan orang Thailand yang seringkali mungkin misionaris pertama datang, kok kebiasaannya nggak bener nih begitu, atau banyak hal ya. Ada hal-hal yang menarik yang itu bukunya menarik sekali. Saya sudah baca berapa kali ya buku tersebut, menarik saya. Kenapa? Karena dia menceritakan bahwa ternyata ada hal-hal yang kita anggap itu kita sudah berada di atas mereka, tapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu ada dasarnya, dan dasarnya itu bisa menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Jadi bukan bicara tentang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ya, tapi kebudayaan demi kebudayaan yang dia pikir ini kuno, kebudayaan kuno dan sebagainya. Tapi justru disitulah dia bisa belajar untuk melihat hal yang baik yang telah dilakukan oleh orang-orang di Thailand. Ya, sesuatu yang dia di Amerika tidak miliki atau tidak praktekkan. Ya, John Deepdale dalam bukunya tersebut. Jadi poinnya adalah ada hal-hal yang kita pikir, saya ini dari negara maju atau lebih baik, Indonesia mungkin lebih baik dari Ethiopia, jadi saya akan ajar mereka supaya mereka menjadi lebih baik. Kadang-kadang di dalam mission field itu kita diajar bukan untuk menjadikan orang lebih baik, tapi kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik, kita sendiri. Bagaimana caranya? Pada saat kita melihat hal-hal yang dapat kita pelajari di tempat di mana kita melayani. Ada begitu banyak observasi saya terhadap orang-orang Ethiopia. Tempat yang paling miskin dan lain sebagainya, ya, tempat yang paling rendah. Tapi disitulah saya belajar banyak. Saya belajar banyak dari kebudayaan mereka, saya belajar banyak dan itu membawa kepada satu titik kerendahan hati untuk dapat untuk dapat menerima hal-hal yang berbeda. Untuk dapat ditumbuhkan dari hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui. Dan itulah mission field tersebut. Dan itulah sebabnya Allah mau kita masuk ke dalam misi. Allah mau kita masuk ke dalam misi. Kenapa? Pada saat kita melakukan misi, entah Anda menjadi misionaris, Anda pergi ke dunia lainnya, atau Anda menjangkau orang-orang di sekitar Anda yang sepertinya sukar untuk dijangkau, nggak ada persamaan dengan kita atau apapun, atau menjangkau apa saja yang dapat kita jangkau. Disitulah kita diajar oleh Tuhan. Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, Barnabas, itulah dari 5 di jemaat Antioquia. 5 yang terbaik, tapi 2 yang dipilih untuk menjadi misionaris, Barnabas dan Rasul Paulus. Ya,
Tapi disitulah kita dapat melihat bahwa pada saat mereka menjadi misionaris sekalipun, mereka terus-menerus digojok. Ya, Rasul Paulus digojok untuk terus menjadi rasul yang semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik dalam menjalankan misi Tuhan. Seperti kutipan yang kita selalu saya katakan ya, pada saat kita menjalankan misi Tuhan, misi yang Tuhan sendiri bisa lakukan, tapi Dia mau kita, kenapa? Supaya ada terjadi pertumbuhan dalam kehidupan kita, ya. Ada pertumbuhan kerohanian, ada pertumbuhan karakter yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan mau. Dan ada kebahagiaan, kegembiraan. Ya, setelah 10 tahun keluar dari Ethiopia, itu banyak juga pengalaman demi pengalaman yang telah saya pelajari di situ, yang memberikan yang kebahagiaan, ya, dapat pernah melayani di Ethiopia. Dan satu hal yang lain lagi. Satu hal yang terakhir dapat kita lihat juga, bahwa kekuatan Tuhan itu dapat terjadi pada saat kita saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Rasul Paulus dalam 2 Korintus, kepada jemaat Korintus, dia katakan dalam 2 Korintus 1 ayat 11. 2 Korintus 1 ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Kekuatan dalam menjalankan misi. Ya, bukan hanya firman Tuhan, ya, bukan hanya dalam berpuasa, tapi juga dalam berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita. Kiranya ini semua dapat menjadi bagian kita. Saya baik di dalam nama Yesus.